Selamat pagi bagi para wisatawan. Selamat datang di Museum Radio Pustaka. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Dewi. Bisa dipanggil Okta. Saya adalah pemandu virtual tour yang hari ini bertugas mendampingi Bapak Ibu untuk berkeliling di museum yang penuh cerita bersejarah ini. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan beberapa informasi terkait dengan Museum Radio Pustaka. Sebelum kita memulai virtual tour kali ini, saya akan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita mulai virtual tour kali ini di Museum Radio Pustaka dan selamat dinikmati. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu semangat sekali ya pagi ini. Mari kita mulai. Bapak Ibu, Museum Radio Pustaka adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, nomor 275, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum Radio Pustaka dapat diartikan sebagai perpustakaan keraton atau perpustakaan negara. Dibangun dengan luas 523,24 meter persegi. Museum Radio Pustaka dibuka untuk umum setiap hari Selasa sampai Minggu. Waktu operasionalnya pukul 9 pagi sampai 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Museum ini merupakan museum tertua di Indonesia dan pada zaman dahulu digunakan untuk berkumpul para pujangga keraton. Museum Radio Pustaka ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV di dalam kepatihan pada tanggal 28 Oktober 1890. Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pernah menjabat sebagai Patih Pakubuwono X. Museum ini lalu dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini, Gedung Museum Radio Pustaka di Jalan Slamet Riyadi pada tanggal 1 Januari 1913. Bangunan ini sebelumnya merupakan rumah seorang warga Belanda yang bernama Johannes Buselar. Karena sebelumnya merupakan rumah hunian, maka ruang di museum ini pun tidak seperti pada umumnya. Bangunan ini masih asli, hanya saja mengubah beberapa bagian ruang. Tempat ini dahulunya merupakan tempat penyimpanan benda penting kerajaan. Karena sering bertambahnya koleksi, maka tempat ini dijadikan museum. Baiklah, mari ikuti saya. Di halaman depan bisa dilihat terdapat patung pria setengah badan dengan posisi tegap. Beliau adalah Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV, seorang pujangga besar yang hidup di Surakarta pada abad ke-19. Patung ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953. Di depan dan di belakang patung ini terdapat prasasti yang menggunakan aksara Jawa. Patung beliau dimaksudkan untuk menghormati buah pikiran karena telah mendirikan museum ini. Ruang pertama yang akan kita jumpai adalah meja kursi marmer aneka jenis topi dan belangkon. Yang menarik di ruangan ini ada benda yang bernama orgel. Orgel ini merupakan kotak musik yang berhiasan bunga-bunga dan burung kecil di atasnya. Benda ini merupakan salah satu pemberian dari Napoleon Bonaparte kepada Pakubuwono IV. Ruangan kedua, yaitu ruang Tosan Aji atau bisa disebut ruangan logam. Ruangan ini dipamerkan berbagai miniatur rumah joglo, rumah asli Jawa Tengah. Konon katanya, beberapa arca yang sudah tidak utuh namun masih dapat dikenali sempat hilang dan tiba-tiba ditemukan di rumah adik salah satu petinggi partai. Ruangan ketiga, di sini tersimpan berbagai keramik, tetapi kebanyakan keramik peninggalan masa penjajahan Belanda. Di salah satu dinding ruangan ini dipajang aneka piring sewan, yaitu piring yang khusus dibuat untuk peringatan 1000 hari wafatnya seseorang atau anggota kerajaan. Di sini tersimpan vas bunga perselain Napoleon Bonaparte, yaitu
hadiah dari Raja Prancis Napoleon Bonaparte. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menuju ruangan berikutnya. Ruangan keempat dari museum ini yaitu perpustakaan koleksi. Buku-buku di sini berbahasa Belanda dan Jawa, tetapi ada juga yang berbahasa Indonesia. Semua buku-buku di sini boleh dibaca, tetapi hanya boleh dibaca di dalam perpustakaan saja. Di sebelah sini terdapat mesin ketik Aji Saka yang memiliki huruf-huruf Jawa. Mesin ini digunakan untuk menulis surat-surat resmi dari Radia Pustaka. Sebelum masuk menuju ruangan kelima, di sini terdapat patung Johannes Albertus Wilkeris. Beliau merupakan seorang ahli bahasa yang membuat kamus bahasa Jawa Belanda. Tapi karyanya tidak dapat ditemukan di museum ini. Lanjut ke ruangan kelima. Di sini menyimpan berbagai koleksi yang terbuat dari perunggu, seperti patung dan gamelan. Di sini juga terdapat keris kuno, tombak, dan pedang. Ruangan keenam dari museum ini menyimpan benda, meja, dan kursi dari Ketua Radia Pustaka, serta terdapat guci gaya Cina, tongkat, lukisan dari Ketua Radia Pustaka, Paku Buwono IX dan Paku Buwono X, dan mesin ketik berhuruf Jawa. Ruangan ketujuh atau ruang Raja Mala. Ruang kecil di pojokan agak gelap. Ruangan ini menyimpan cantik atau hiasan, kapal, dan pohon jati hutan Penoloya. Hiasan ini dipasang pada kedua ujung kapal, yaitu pada haluan dan buritan kapal. Nama Raja Mala diambil dari Raden Raja Mala yang merupakan tokoh pewayangan yang berwujud raksasa air yang perkasa. Cantik Raja Mala merupakan peninggalan dari pemerintahan Pakubuwono IV. Perahu ini merupakan alat transportasi andalan bagi Kasunanan Surakarta karena saat itu belum ada kereta api. Sekarang kita menuju ke ruangan akhir di Museum Radia Pustaka ini. Ruangan ini merupakan ruangan paling luas di antara yang lainnya. Di ruangan ini terdapat gamelan ageng Radia Pustaka yang konon berusia 100 tahun lebih dan menjadi daya tarik tersendiri. Gamelan ini merupakan peninggalan dari Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Jika akan ditabuh atau dimainkan, biasanya gamelan ini akan melewati suatu tahapan ritual dan memberi sesaji. Di samping kiri dan kanan gamelan berjajar ragam wayang. Ada wayang madya, wayang purwa, wayang kulit, wayang kritik, wayang dupara, wayang golek, dan ada beberapa wayang yang lainnya lagi. Akhirnya kita sudah di penghujung virtual tour Museum Radia Pustaka. Semoga perjalanan kita berkeliling museum tadi dapat memberikan pengalaman baru. Sebelum kita mengakhiri virtual tour kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar Museum Radia Pustaka? Jika ada, silahkan Sobat Traveler bisa menuliskan komen di bawah. Kami tunggu kedatangan Sobat Traveler ke Museum Radia Pustaka. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dan tidak lupa kami minta maaf bila ada sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan selama kita melakukan virtual tour tadi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam museum di hatiku.